Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah dan kontrakan di Kota Palembang ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Bus antar kota antar provinsi di Kota Palembang tersangkut di jalan menurun hingga menutup jalan. Kemacetan panjang pun terjadi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada serentak 2024 mulai digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur. Suara tembakan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Palembang membuat panik pengunjung Minggu dini hari. Diduga ada 2 kelompok yang bertikai. 1 orang terluka akibat senjata tajam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sesama pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Kota Palembang ribut. Pengunjung terlihat menyerang pengunjung lain dengan menggunakan alat yang diduga senjata tajam. Bahkan sempat terdengar suara tembak, sehingga membuat pengunjung lain pun menjadi panik. Atas kejadian ini, seorang pemuda bernama Pius Barkah alias Leo menderita luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk menjalani perawatan medis. Sementara pasca kejadian, keluarga korban langsung membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Minggu siang. Itu benar. Luka kenapa? Kena tujap atau kena kapak? Tak tahu juga aku kena tujap, kena kapak, kena tembak. Oh. Banyak lalu. 5 kok, perut sikok, belakang 2 di tangan sikok. Tangan tuh kena apa? Kena kapak Belum diketahui penyebab keributan yang terjadi pada Minggu pukul 2 dini hari itu. Sementara polisi Satreskrim Polrestabes Palembang yang menangani kasus ini belum bersedia dimintai keterangan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai merekapitulasi hasil perhitungan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Rapat pleno rekapitulasi dilakukan setelah hasil perhitungan surat suara di tingkat PPK rampung. Rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada serentak 2024 mulai digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oki Timur. Proses perhitungan diawali dengan perhitungan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Rekapitulasi dilakukan setelah seluruh surat suara dari 20 kecamatan telah menyelesaikan perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Rapat pleno rekapitulasi ini berjalan lancar dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. KPU Oku Timur menargetkan proses rapat pleno ini akan berlangsung selama 1 hari. Ini adalah kita melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati tahun 2024 yang terdiri dari penyampaian laporan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di 20 kecamatan kemarin yang serentak dilaksanakan tanggal 30 November 2024. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat Oku Timur agar tetap menjaga Kamtipmas apapun hasil dari rapat pleno rekapitulasi kali ini. Jadi kami menghimbau agar masyarakat Oku Timur tetap menjaga stabilitas, keamanan maupun situasi pasca pencoblosan. Jadi hari ini pleno tingkat kabupaten dan saya berharap semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya, terutama juga bantuan dari seluruh instansi terkait dan juga peran serta dari masyarakat sehingga situasi dan kondisi Oku Timur tetap kondusif dan aman.
Pasca pencoblosan pada 27 November lalu, situasi Kabupaten Oku Timur masih relatif aman dan terkendali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Ada dugaan pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar pemilihan suara ulang atau PSU di Kota Palembang pada Senin pagi. Bawaslu merekomendasikan pemilu ulang di 5 TPS. Warga Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang kembali mendatangi TPS 35. Mereka kembali melakukan pemungutan suara ulang atau PSU setelah sebelumnya ada kekeliruan pembagian undangan saat pencoblosan 27 November lalu. Berdasarkan laporan pengawas TPS 35 ini, terdapat 2 orang pemilih atas nama Herman yang memberikan hak suaranya. Namun diketahui undangan keduanya tertukar. Digelarnya pemungutan suara ulang ini untuk pemilihan pasangan Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang atas rekomendasi Bawaslu Kota Palembang. Kebetulan di TPS 35 ini terkumpul 3 RT dengan DPT berjumlah 500. Iwan Setiawan 215. Hari ini sedang digelar kegiatan PSU Pilkada tahun 2024 yang tentunya kegiatan penggelaran kemarin sudah tergelar, namun karena ada sesuatu hal faktor administrasi menyebabkan kegiatan dilakukan PSU. Kebetulan pada saat itu yang membagikan undangan ini atas nama Dela dan Anissa berdua, tapi mereka bagi tempat. Kemudian yang di rumah Pak Herman ini ternyata yang Jauh hari atas nama Dela. Nah, mereka membagikan itu, kemudian memberikan sama bapaknya itu, Pak Amridi, siapa yang belum dapat. Nah, terus Dela menanya, siapa Pak yang belum dapat di dalam undangan ini? Nah, saya dan istri saya, ini Pak undangannya. Anak saya si Andes, ini ada undangannya. Satu lagi katanya anak saya nama Herman, karena memang Herman itu sudah berdomisili di sini sudah 1 tahun. Dan Selain di TPS 35, pemungutan suara ulang juga digelar di 4 TPS lainnya di Kota Palembang, yakni TPS 22 Sako Palembang, TPS 15 Sukarami, TPS 01 dan 25 di Sematang Borang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ada aja cara berlaku curang saat pemilu. Seorang pemilih nekat mencoblos dengan surat undangan orang tuanya di pilkada lalu. Akibatnya pemungutan suara ulang terpaksa digelar di TPS 15, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami. Warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS 15, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kembali datang ke lokasi tempat pemungutan suara untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal ini dilakukan usai adanya laporan ke panitia pengawas terkait adanya pelanggaran administrasi yang diindikasikan kelalaian KPPS. Dalam pencoblosan pada 27 November kemarin, ada 2 pemilih yang melakukan pencoblosan menggunakan surat undangan orang tuanya. Di TPS 15 ini terdapat 591 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Namun hingga siang hanya ada 150 pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pencoblosan ulang. Bahkan penurunan jumlah pemilih juga terjadi pada hari pencoblosan 27 November lalu. Di sini hanya 300 orang yang datang dari 591 daftar pemilih tetap. Ya izin dulu pegawai yang jelas. Iya. Izin pegawai dulu. Ya kalau ya memang harusnya inilah ya, jangan harus biar yang jelas suara kita tuh benar-benar terhitung. Kalau misalnya ada miss ada apa ya harusnya inilah memang benar. Haruslah oke lah. 27 November ada pemilih yang mewakilkan ibunya dan satu lagi kakak ipar itu mewakilkan adik. Jadi karena ya ada 2 orang ketahuan tapi terjadi setelah dia menyelesaikan pencoblosan masalahnya. Hingga saat ini proses perhitungan suara masih dilakukan dari tingkat TPS hingga kelurahan dan kecamatan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.
Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.